Halo, perkenalkan. Nama saya Cynthia Hasya Olivia, NIM 221135285. Di sini saya dari kelas PGSDB PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan mempresentasikan hasil panduan observasi profiling peserta didik yang saya buat. Di sini terdapat pertanyaan, apa tujuan membuat panduan observasi profiling peserta didik? Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui masing-masing individu peserta didik agar guru dapat membuat program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik saat ini, di mana guru membuat bahan ajar, media ajar, dan modul ajar. Di sini terdapat aspek karakteristik yang akan digunakan untuk observasi profiling peserta didik. Terdapat 13 aspek. Yang pertama, etnik. Yang kedua, kultural. Yang ketiga, status sosial. Yang keempat, minat. Yang kelima, perkembangan fisiologis. Yang keenam, perkembangan kognitif. Yang ketujuh, kemampuan awal. Yang kedelapan, gaya belajar. Yang kesembilan, motivasi belajar. Yang kesepuluh, perkembangan emosi. Yang kesebelas, perkembangan sosial. Yang ke-12 perkembangan moral, yang ke-13 perkembangan motorik. Nah, sebelum melakukan observasi, saya akan menanya mengenai identitas peserta didik. Yang pertama ada nama, yang kedua kelas, yang ketiga nomor absen, yang keempat jenis kelamin, yang kelima umur, yang keenam tinggi badan, dan yang ketujuh berat badan. Di sini saya akan melakukan observasi profiling peserta didik kepada siswa kelas 3 SD di SD Kanisius Kalasan. Aspek etnik di sini terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah peserta didik menyadari keragaman suku yang ada di kelas? Yang kedua, apakah peserta didik berasal dari suku Jawa? Yang ketiga, apakah peserta didik berasal dari suku luar Jawa? Yang keempat, apakah peserta didik mampu menghargai keragaman suku yang ada di kelas? Yang kelima, apakah peserta didik mampu bekerja sama di dalam kelompok yang memiliki keragaman suku? Aspek kultural. Di sini terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah peserta didik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari? Yang kedua, apakah peserta didik menyadari keragaman kultur yang ada di kelas? Yang ketiga, apakah peserta didik membentuk kelompok pertemanan berdasarkan budaya yang berbeda? Yang keempat, apakah peserta didik mampu bekerja sama di dalam kelompok yang memiliki keragaman kultur? Yang kelima, apakah peserta didik dapat menghargai adanya perbedaan kultur yang dimiliki teman sekelas? Aspek status sosial. Di sini terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah pekerjaan orang tua peserta didik? Yang kedua, apakah kendaraan yang digunakan untuk berangkat sekolah? Yang ketiga, apakah peserta didik di rumah tinggal bersama orang tua? Yang keempat, apakah peserta didik tidak mengejek teman yang berbeda status sosial dengannya? Yang kelima, apakah peserta didik mampu menghargai dan bekerja sama di dalam kelompok yang memiliki keragaman status sosial? Aspek minat. Di sini terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah peserta didik mengikuti pembelajaran secara antusias? Yang kedua, apakah peserta didik tertarik pada kegiatan pembelajaran dengan model atau metode tertentu? Yang ketiga, apakah peserta didik aktif dalam proses pembelajaran di kelas? Yang keempat, apakah peserta didik senang menggunakan media pada saat pembelajaran? Yang kelima, apakah peserta didik mencatat poin penting dari materi pelajaran yang disampaikan guru? Dan selanjutnya aspek perkembangan fisiologis. Di sini terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah peserta didik dalam keadaan sehat? Yang kedua, apakah peserta didik menggunakan kacamata? Yang ketiga, apakah peserta didik dapat mendengar dengan jelas pada saat guru berbicara? Yang keempat, apakah peserta didik memiliki kebutuhan khusus?
Yang selanjutnya, aspek perkembangan kognitif. Di sini terdapat 6 pertanyaan. Yang pertama, apakah peserta didik sering berpendapat, bertanya, dan menjawab pertanyaan? Yang kedua, apakah peserta didik mampu mengembangkan ide dan kreativitas pada saat mengikuti pembelajaran? Yang ketiga, apakah peserta didik tampil di depan kelas dengan percaya diri? Yang keempat, apakah peserta didik mampu mengingat sesuatu dan menghafalkan dengan baik? Yang kelima, apakah peserta didik mampu menyelesaikan tugas dengan baik walaupun mengalami kesulitan? Yang keenam, apakah peserta didik mampu berhitung dengan baik? Selanjutnya, aspek kemampuan awal. Di sini terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah peserta didik mengetahui materi yang akan dipelajari selama pelajaran di kelas? Yang kedua, apakah peserta didik memahami tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru? Yang ketiga, apakah peserta didik mengerjakan soal pretest yang diberikan oleh guru? Yang keempat, apakah peserta didik mengungkapkan pendapat dari pertanyaan persepsi yang diberikan oleh guru? Selanjutnya, aspek gaya belajar. Di sini terdapat 8 pertanyaan. Yang pertama, apakah peserta didik mudah memahami materi dengan rekaman ataupun mendengarkan ceramah dari guru? Yang kedua, apakah peserta didik lebih mudah memahami materi dalam bentuk gambar, diagram, dan mind map? Yang ketiga, apakah peserta didik mudah memahami materi dengan kegiatan praktik seperti kegiatan melakukan percobaan atau diskusi kelompok? Yang keempat, apakah peserta didik mudah memahami materi dengan melihat video pembelajaran? Yang kelima, apakah peserta didik lebih suka jika diminta untuk memperagakan atau presentasi di depan kelas? Yang keenam, apakah peserta didik lebih mudah belajar dengan melakukan sesuatu? Yang ketujuh, apakah peserta didik lebih suka belajar dengan membaca? Yang kedelapan, apakah peserta didik mudah memahami materi pembelajaran dengan merangkum atau membuat catatan sendiri? Selanjutnya, aspek motivasi belajar. Di sini terdapat 6 pertanyaan. Yang pertama, apakah peserta didik rajin belajar? Yang kedua, apakah peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu? Yang ketiga, apakah peserta didik bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas? Yang keempat, apakah peserta didik memiliki keingintahuan yang tinggi? Yang kelima, apakah peserta didik mengajukan diri untuk mengerjakan tugas atau soal di papan tulis? Yang keenam, apakah peserta didik tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu? Selanjutnya, aspek perkembangan emosi. Ya, di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama, apakah peserta didik mampu menghargai pendapat teman sebaya? Yang kedua, apakah peserta didik mampu mengendalikan amarah? Yang ketiga, apakah peserta didik dapat bersikap ramah dengan orang lain? Yang keempat, apakah peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan fokus? Yang kelima, apakah peserta didik dapat memiliki rasa peduli terhadap teman sebaya? Yang keenam, apakah peserta didik sering marah-marah atau menangis jika tidak bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru? Selanjutnya, aspek perkembangan sosial. Di sini terdapat 6 pertanyaan. Yang pertama, apakah peserta didik membantu teman yang sedang membutuhkan bantuan? Yang kedua, apakah peserta didik mampu bersikap sesuai dengan perannya sebagai laki-laki maupun perempuan? Yang ketiga, apakah peserta didik mampu berteman dan bergaul dengan siapa saja? Yang keempat, apakah peserta didik peka terhadap lingkungan sekitar sekolah? Yang kelima, apakah peserta didik membuang sampah pada tempatnya? Yang keenam, apakah peserta didik dapat bekerja sama dengan teman sebaya saat diskusi atau berkelompok? Selanjutnya, aspek perkembangan moral. Di sini terdapat 6 pertanyaan. Yang pertama, apakah peserta didik menghormati orang yang lebih tua dan mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru, teman, dan orang yang berada di lingkungan sekolah? Yang kedua, apakah peserta didik mampu menaati peraturan yang ada di sekolah? Yang ketiga, apakah peserta didik datang tepat waktu? Yang keempat, apakah peserta didik tidak berkata kotor, kasar pada saat di sekolah? Yang kelima, apakah peserta didik mampu bersikap sportif dalam menghadapi kekalahan, contohnya pada perlombaan? Yang keenam, apakah peserta didik meminta izin jika memasuki ruangan orang lain atau menggunakan barang orang lain?
Selanjutnya, aspek perkembangan motorik. Di sini terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah peserta didik terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya dengan baik? Yang kedua, apakah peserta didik memiliki keterampilan untuk berjalan, berlari, dan melompat? Yang ketiga, apakah peserta didik dapat menulis dengan rapi? Yang keempat, apakah peserta didik dapat menggunting dan menempel dengan rapi? Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik hasil presentasi saya mengenai panduan observasi profiling peserta didik. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Selanjutnya, jika ada kritik dan saran dapat disampaikan pada kolom chat. Terima kasih.